kita puji, memuliakan namanya. Dia yang layak untuk kita sembah. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi kita nyatakan, Kaulah satu-satunya. Dia sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Dia yang kebenaran yang selalu kita pegang, kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya, pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Sekalipun di tempat kami masing-masing, ada yang di rumah, di tempat ini maupun dimanapun, Tuhan Kau senantiasa hadir untuk mengurapi kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah segala puji-pujian kami, Engkau yang bertata di atasnya Tuhan. Tuhan, layakkan kami boleh memuji muliakan nama-Mu, tetapi kami tahu iblis tidak tinggal diam dan terus mencoba mengganggu kami. Untuk itu kami mau tangking, kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan,
kami mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah ini boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam satu nama yang besar, satu nama yang berkuasa, Juru Selamat kami yang hidup, itu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau serahkan hidup kita, ku hidup bagimu. Nyanyikan pujian ini, dan nyatakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan bersama di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku
suara kita nyata. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, lagu ini bukan hanya sebagai nyanyi pujian semata, atau bukan kata-kata yang kami ucapkan berulang-ulang, tapi sungguh merupakan komitmen dan nyata atas janji kami Tuhan kepada Tuhan. Kalau kami hidup bagi-Mu, hati kami tetap menyembah-Mu, dan mata kami tetap menyembah-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami nyatakan hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami, Allah pujaan kami, satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Seperti lagu yang sudah kami nyanyikan Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau nyata di dalam setiap kehidupan kami, setiap aspek kehidupan kami, setiap perjalanan kehidupan kami. Khususnya pada saat sore petang malam hari ini buat kaum muda-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah, kalau Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu pada saat sore petang malam hari ini Tuhan,
Itu adalah bukti pernyataan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Karena Engkau ingin menampilkan pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap kehidupan anak-anak muda yang mendengarkan, menyaksikan, dan menyembah Engkau pada saat sore petang malam hari. Dimanapun mereka berada Tuhan, kasih-Mu akan Kau nyatakan dan Kau akan limpahkan. Mari Tuhan, kami membuka hati kami. Kami membuka akal pikiran kami membuka telinga kami Tuhan, untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan kaum muda. Ya, selamat bertemu kembali. Mungkin beberapa lama sudah saya tidak bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Walaupun saat ini pertemuan kita masih dalam kondisi online ya. Rasanya udah lama ya. Ibadah ini dengan online ini sudah cukup lama karena kondisi dan sebagainya. Tetapi mari setiap apapun yang kita alami, setiap apapun yang kita terima, semua adalah seizin kehendak Tuhan. Dan kita harus bisa mensyukuri, kita harus bisa menerima semua apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, dengan segala usaha kita, dengan segala keterbukaan kita untuk tetap senantiasa menyembah Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam setiap keadaan. Amin. Terlebih dahulu sebelum kita mulaikan, saya mau ingin menyapa Shalom. Puji Tuhan ya. Mari kita semangat sedikit untuk kita bisa menerima firman Tuhan, ya, walaupun mungkin dengan online ini saudara bisa mendengarkan atau menyaksikan dengan ya mungkin bisa dengan santai atau apa, tetapi tetap hati, pikiran kita konsentrasikan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan sampai dicuri oleh burung-burung, benih-benih itu ditaburkan, dicuri oleh burung-burung iblis untuk tidak tertanam di dalam hati kita. Tapi biarlah firman itu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan kaum muda, saya mendapatkan kembali kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan suatu tema yang luar biasa, ya. Kalau saya melihat tema ini, nah ini sekarang saya menyebutkan tema ini aja, bulu saya ini, bulu kuduk saya ini berdiri semua ya. Karena benar-benar tema ini kalau kita mau resapi, kalau kita mau dalami, kalau kita mau sungguh-sungguh lakukan, karena ini memang perintah Tuhan, karena ini memang adalah kehendak Tuhan, itu sebenarnya sangat berat. Ya, saat saya menyiapkan firman ini aja, saya juga gemetar dan saya selalu merasa tidak layak untuk menyampaikan ini. Karena begitu sempurnanya, begitu telitinya, begitu besarnya kehendak Tuhan yang akan Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Temanya adalah hidupku bukannya aku lagi. Iya. Wow. Ya. Saudara sekalian mungkin bisa ditampilkan PPT-nya, ya. Hidupku bukannya aku lagi. Bayangkan saudara sekalian, kehidupan remaja, kehidupan kita semua, ya. Saya pribadi pasti mengalami suatu fase di mana kita ingin menampilkan pribadi kita. Kita ingin menampilkan kebisaan kita, menampilkan apa yang kita mampu, yang bisa kita lakukan, segala prestasi, segala keakuan, segala keegoan yang kita miliki, kita ingin tampilkan.
Ya mungkin PPT-nya dihapus dulu, bisa melihat ke saya dulu. Ya, saudara sekalian, jujur saya katakan, dulu saya pernah mendengar satu kata-kata gitu ya, saya nggak tahu ini apa bahasanya. Kalau orang umur 17, ya mulai 17 menginjak remaja, umur 17 sampai umur 25, dia ingin menampilkan bahwa dia ini adalah kehidupan remaja yang mulai, ini loh aku, ya, aku bisa, aku mulai, aku mampu, wah, aku mau menunjukkan suatu keakuannya, katanya begitu, ya. Kemudian umur 25 sampai umur 40 mulai menampilkan aku ini prestasiku. Aku sudah mulai bekerja, aku mulai punya kekayaan, aku mulai punya kekuatan. Dan nanti terus umur 40 sampai seterusnya mulai menunjukkan apa? Power. Wah, ini katanya begitu. Ya, menunjukkan power-powernya. Nah, saya ini juga masuk usia yang ketiga ya, ke atas. Wah, ini masa-masa kita, wah, aku menunjukkan kejayaanku, kebisaanku, aku mampu melakukan ini, aku bisa melakukan ini semuanya. Ya, firman Tuhan di sini sore hari ini kembali PPT-nya bisa ditulis, ditampilkan. Hidupku, ya sebentar, hidupku bukannya aku lagi. Wah, ini berat sekali. Ya, hidupku bukannya aku lagi. Dan ini saat sore ini firman ini disampaikan untuk kehidupan remaja. Berarti masa-masa yang tadi saya sebutkan buat saudara-saudara remaja, kaum kehidupan remaja atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada saat sore petang malam hari ini, Tuhan menghendaki hidupku bukannya aku lagi. Kita tidak boleh menampilkan lagi kehidupan kita. Ya. Di dalam hidupku bukannya aku lagi, di PPT ini kita bisa membaca, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Ini subtemanya ya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Wow, luar biasa ini. Saudara coba diulang, saudara ulang bersama-sama dengan saya di rumah ya. 1, 2, 3. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berikutnya, kita harus hidup, jadi kita harus hidup dalam kekudusan karena Allah kudus. Karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus. Wah, ya, semoga firman ini benar-benar kita bisa dalamin buat saya pribadi, buat siapapun yang mendengarkan kehidupan remaja atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada saat sore petang malam hari ini. Mari coba kita baca dulu ayat ini di Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Semoga Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, Ya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menciptakan, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, Ya. dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara sekalian, di sini ada satu kata-kata, supaya mereka berkuasa. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, karena Tuhan menghendaki, Allah menghendaki kita ini mempunyai kuasa, kita lebih berkuasa daripada dunia ini, dari segala ciptaannya di dunia ini. Ya, sekali lagi saya katakan saudara-saudara sekalian, supaya kita berkuasa, punya kuasa untuk melawan atau berhadapan dengan segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Berarti kita ini adalah number one, kita ini yang terutama.
Ciptaan-ciptaan yang lain itu hanya kesekian, nomor yang kesekian. Kita ini yang terutama karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, Ya. laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. diciptakannya mereka. Amin. Terima kasih. Ya, saudara sekalian, ini adalah suatu bukti bahwa kita diciptakan Tuhan itu sebagai apa? Ada dua hal di sini. Kalau saya mempelajari Alkitab ini, kita sebagai bukti Allah ingin merepresentasikan kehidupannya. Ya, Allah ingin, ya Allah menciptakan kita menjadi serupa dan segambar karena Allah ingin kita merepresentasikan pribadi Allah, wujud Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Dan juga nantinya Allah ingin merefleksikan kehidupan Allah dalam kehidupan kita. Kita coba lihat dulu yang pertama. Allah ingin merepresentasikan pribadi Allah. Ya. Allah mengutus anaknya. Mungkin PPT yang kedua. Ya. Iya. Allah sebagai pencipta dunia ini dan kita dipercaya oleh Allah untuk mengatur, melayani dunia ini. Allah mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia dalam wujud manusia. Kita tahu dia lahir di dunia sebagai bayi di kandang, kemudian dia menjadi manusia, wujud sebagai manusia. Ya, representasi Allah di dalam Tuhan Yesus pada saat itu. Dan Tuhan diutus Allah untuk bisa apa? Dipercaya untuk bisa mengatur dan melayani dunia. Dia menata dunia ini. Sebagai manusia, dia sudah menguasai dunia ini. Terbukti dengan segala cerita-cerita dalam ayat Alkitab, firman-firman yang diberikan, kesaksian-kesaksian yang dinyatakan, bahwa Tuhan sudah bisa melakukan mujizat, dia menyembuhkan, dia bahkan dia mati dan bangkit mengalahkan dunia ini. Dengan kuasa kebangkitannya. Ya, ini adalah bentuk representasi Allah. Dan representasi Allah ini diinginkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kehidupan remaja kita, semuanya. Kita ini jadi representasi Allah. Maksudnya berarti apa? Tuhan juga mau kita bisa mengalahkan dunia ini, melayani dunia ini, menata dunia ini seperti Tuhan lakukan. Amin. Semoga saudara-saudara bisa mengerti. Ya. Sekarang yang kedua, Tuhan menciptakan kita. Ya, berikutnya, ya, karena Allah ingin merefleksikan pribadi Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kalau dulu Tuhan datang tadi ke dunia sebagai anak manusia, sekarang Dia ingin merefleksikan pribadinya dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya merefleksikan kehidupannya dalam kehidupan kita? Kalau kita mau baca Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, coba kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-24. Ya, tolong Saudara Marco. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh. Allah itu roh. Ya, sekali lagi. Allah itu roh. Ini firman Tuhan yang katakan ya. Allah itu roh. Terus? Dan barang siapa menyembah dia. Barang siapa menyembah dia, D huruf besar betul? Betul ya? D-nya huruf besar ya?
Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, cukup di situ aja. Terima kasih. Ya. Kalau kita ingin sekarang merefleksikan pribadi Allah di dalam kehidupan kita, ya, kita harus bisa menyembah Dia. Kita harus bisa bersekutu dengan Dia. Yaitu di dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya 10 perintah Allah sangat jelas dikatakan. Jangan kita menyembah patung. Jangan kita menyembah atau membuat segala sesuatu yang mewujudkan sesuatu benda untuk kita sembah, untuk menjadikan Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah itu adalah roh. Dan roh Allah itu ingin masuk di dalam kehidupan kita untuk kita bisa merefleksikan, kita bisa menampilkan pribadi Allah di dalam kehidupan kita. Ya, supaya semoga saudara juga bisa mengerti ya firman Tuhan ini. Ya. Sebenarnya kita bisa melihat pribadi Allah itu dari mana sih? Mungkin di BBT bisa ditampilkan. Ya. Sebenarnya kita ingin melihat pribadi Allah itu di mana sih? Pribadi Allah itu bisa kita lihat, ya. Penampilan pribadi Allah itu bisa kita lihat dalam kehidupan manusia, semua manusia. Ya. Dan ini sebenarnya yang Allah inginkan karena Dia ingin merefleksikan pribadinya. Cuman karena dosa yang menguasai manusia sehingga gambar rupa Allah dalam diri kita ini menjadi hilang. Kehidupan kita dikuasai oleh dosa, kehidupan kita begitu dirantai oleh dosa, diselimuti oleh dosa, pemikiran di diri kita, ya, kejahatan-kejahatan manusia, sehingga pribadi Allah, sinar kemuliaan Allah itu menjadi hilang di dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya Allah ingin menampilkan pribadinya kepada manusia. Ya. Saat ini Tuhan menghendaki kita benar-benar ingin sadar atau tahu siapa Allah yang kita sembah. Ya. Saya punya teman, kalau saya cerita tentang firman Tuhan atau tentang Allah atau pribadi Allah yang kita sembah, itu ada teman yang memang dia ini rada sedikit ekstrim gitu ya. Dia ngomong, Allah itu di mana? Coba sih kamu tahu ketemu Allah ta? Kamu pernah lihat Allah ta? Kamu pernah lihat Allah yang kamu sembah? Ya bingung ini jawabnya ya. Kalau kepada seseorang yang memang alirannya beda, ya semacam itu. Ya, jadi karena Allah itu roh, kita nggak usah bingung. Kok nggak pernah ketemu Tuhan ya dalam sebuah wujud manusia? Kaum muda, remaja, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, ya kita harus hati-hati. Ada 2 kepercayaan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia. Aliran kepercayaan ini ya, aliran kepercayaan. Teistik dan ateistik. Ya. Teistik itu adalah aliran orang yang beragama, yang percaya kepada Allah. Allah yang hidup, pencipta dunia. Teistik itu ya. Berarti arti katanya dia percaya kepada Allah dalam bentuk roh. Dari Yohanes sudah jelas, karena Allah itu adalah roh. Nah kalau ateistik itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dalam bentuk roh. Dia selalu mengkaitkan dalam bentuk wujud atau rupa benda. Ya, menganut paham materialisme.
Ya, ajaran yang menganggap segala sesuatu itu berasal dari suatu materi atau benda, ya, hal-hal yang kelihatan gitu, sehingga paham ini tidak percaya kepada roh. Itu sebabnya mereka tidak percaya roh, ya. Roh Allah tentunya. Nah, hati-hati saudara sekalian. Memang mungkin kalau kita ditanya, kamu percaya Tuhan? Wow, aku percaya. Kamu percaya Allah? Aku percaya. Aku anak Tuhan, mungkin. Tapi, kamu takut enggak sama Tuhan? Tuhan mana? Tuhan enggak ada ya, aku enggak takut. Kecuali kalau sama papa, sama mama, kelihatan wujudnya. Saya nakal, cambuk dikeluarkan, diangkat, kita sudah ketakutan karena kelihatan fisik. Tapi kalau sama Tuhan, mana Tuhan enggak ada ya. Saya kan boleh melakukan hal ini. Saya kan boleh nakal sedikit. Saya kan boleh begini, enggak ketok Tuhan. Ya, hati-hati saudara sekalian. Ya. Tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan, ternyata kita ini sudah terhanyut oleh aliran ateistik. Lupa sama Tuhannya. Hati-hati saudara sekalian ya. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, atau dalam suatu bentuk materi. Ya, itu Allah kita. Walaupun Allah itu roh, tapi dia itu Allah yang nyata. Sekalipun tak bisa diraba, sekalipun daging kita ini tidak kelihatan, tapi dia ada di dalam hidup kita. Dan dia ingin merefleksikan dirinya dalam hidup kita. Ingin menampilkan pribadinya dalam kehidupan kita. Kita mau baca sekarang 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ya. Bagaimana Allah bisa atau mau atau kita bisa menampilkan pribadi Allah, merefleksikan pribadi Allah, merepresentasikan pribadi Allah dalam hidup kita kalau hidup kita masih terselubung oleh dosa. Itu sebabnya di 1 Petrus pasal 1 ini Allah menghendaki kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba kita baca aja. Ayo. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Coba diulang, Kak Margo. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh. Ya, perlu ditekankan di sini. Tidak ada perkecualian, Saudara. Di dalam seluruh. Oh, bukan kalau gini boleh, kalau gitu boleh, ada suatu perkecualian, ada koma, ada apa, tidak ada. Ya, kalau saudara mau cermati ayat ini, di dalam seluruh hidupmu, terus? Sama seperti Dia yang kudus, ya, yang telah memanggil kamu. Iya, terus? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya, ini kalau saya lihat, cukup sampai situ aja. Kalau saya lihat ayat ini mungkin ayat juga terkumpulan ayat yang terpendek, perintah Tuhan ayat-ayat yang terpendek. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Udah titik. Tidak ada tawar-tawaran lagi. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau kita mau menjadi pribadi Allah, bisa merefleksikan pribadi Allah, maka kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang kudus di dalam seluruh kehidupan. Baik dari cara kita berbicara, penampilan kita,
baik cara kita berkomunikasi, berkomunitas, baik di gereja, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, di seluruh aspek kehidupan kita, tanpa terkecuali, kita harus hidup kudus. Ya. Karena Allah ingin, saudara-saudara sekalian, dia rindu kita bisa mempresentasikan dan merefleksikan kehidupan itu. Dia ingin kita ini menjadi berkat. Ya. Kita melayani sesama dengan penampilan, dengan tata bicara kita, dengan pola pikir kita, dengan kehidupan kita, dengan segala apapun tingkah laku kita yang bisa menjadikan berkat sehingga mereka bisa melihat, oh ini loh anak Tuhan. Wow, beda ya anak Tuhan. Bukan anak Tuhan yang sudah suka menghasut, bukan anak Tuhan yang asal bicara, bahkan menyakitkan hatinya orang, memfitnah. Aduh, banyak sekali saya melihat, ya bukan saya mau menghakimi saudara-saudara sekalian, karena di sini juga nanti kita juga dilarang untuk menghakimi orang, tetapi saya banyak melihat juga anak-anak Tuhan yang masih banyak menyimpang dari refleksi Allah. Mungkin termasuk saya, saudara. Saya minta ampun kepada Tuhan. Kalau saat sore petang malam hari ini saya harus membawakan firman ini juga buat saya, saudara. Bagaimana saya harus bisa membawa kehidupan saya sebagai orang tua, membawa contoh kepada anak-anakku, pada keluarga saya, di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah saya sebagai pimpinan di dalam suatu perusahaan. Bagaimana mereka bisa melihat, oh ini loh anak Tuhan. Kalau dulu, sebagai saya dulu waktu masih sekolah, dulu kalau kita tidak ikut-ikutan di dalam suatu kegiatan yang salah, wah ya memang si A itu anak Tuhan, makanya dia enggak mau. Nah itu jadi suatu kebanggaan gitu ya, wah ya aku adalah anak Tuhan nih, aku enggak mau ikut-ikutan kamu deh, aku enggak mau ikut-ikutan pola hidupmu di sekolah misalkan suka nakal, suka ganggu teman, enggak aku enggak mau. Wah itu pancen anak Tuhan, oh jadi bangga. Tapi kalau sekarang yang saya lihat, oh itu loh anak Tuhan, loh jadi malu. Loh aku dikecilkan, aku dikucilkan, aku dihina. Kayak aku ini anak yang banci, anak yang kuper gitu ya. Karena tidak ikut gerombolan mereka. Pola itu sudah menjadi hilang. Penampilan pribadi Tuhan menjadi hal yang membuat kita sendiri malu. Wow, ampuni. Saya teringat satu ayat, 1 Petrus pasal 4. Coba kita mau buka, ya mungkin di PPT juga enggak ada. 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-7, kita coba baca selanjutnya. Ya. Kesudahan segala sesuatu. Judulnya apa itu Pak Margo? Judulnya di situ? Hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen, puji Tuhan. Hidup anak-anak Kristen. Hidup remaja Kristen. Ini hati-hati saudara-saudara ya. Ayo kita baca coba. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudara sekalian, kehidupan remaja, ya, saya juga mendengar firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta Kasih Lisboa, ya. Hari ini kita hidup di dalam hari-hari terakhir. Ya, beberapa minggu yang lalu, kuduslah kamu supaya karena kita hidup di zaman-zaman yang terakhir. Sama dengan ini. Segala sesuatu kesudahan, segala sesuatu itu sudah dekat. Dunia ini sudah semakin jahat, dunia sudah semakin gelap. Segala sesuatu, dosa itu sudah semakin begitu besar dibandingkan
20-30 tahun yang lalu saudara sekalian. Saya sendiri sebagai yang merasakan pernah hidup remaja di era tahun 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, beda sekali saudara. Ya. Terus? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, firman Tuhan katakan apa? Kuasailah dirimu, saudara-saudara sekalian. Kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Punya penguasaan diri, self control. Ya, coba ditampilkan. Ya, kita punya penguasaan diri untuk bisa menjadi tenang. Ya. Selanjutnya. Ya. Sesuai gambar Allah. Ya. Tapi self control, penguasaan diri yang Tuhan inginkan bukan atas pengertian diri sendiri, tetapi sesuai dengan pengertian Tuhan tentunya. Ya. Ayo kita lanjutkan dulu ayatnya, belum selesai itu nanti ada di. Ayo coba kita baca lagi. Ya. Tetapi yang terutama, Ya. kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain Ya. dengan tidak bersungut-sungut. Ya. Layanilah seorang akan yang lain Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. sebagai pengurus yang baik di dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan. Teman-temanku, saudaraku semua, ya, saudara sudah begitu melayani Tuhan yang luar biasa. Di sini, ya, setiap para pelayan-pelayan, semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian, ya, dengan pengorbanan waktu dan pengorbanan segala sesuatunya. Layanilah dengan sepenuh hati, ya. Coba ayat 10 diulang. Layanilah seorang akan yang lain Iya. sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik Iya. dari kasih karunia Allah. Jadi melayani berdasarkan kasih karunia Allah. Jangan sampai melayani dengan gerundel, pelayanan dengan sakit hati, pelayanan yang dicampuri dengan kebohongan, dicampuri dengan fitnah, campuri dengan permasalahan-masalah kebencian, dendam dan sebagainya, pertengkaran, perkelahian, semuanya. Tapi mari refleksi Allah, melayani dengan kasih Allah. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, Sampai berbicara saja di dalam pelayanan, Tuhan juga atur, saudara-saudara, luar biasa ya, luar biasa. Terus coba dibaca. baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Apa yang keluar dari mulut ini jangan sampai menyakitkan hatinya orang, jangan sampai membuat orang itu tersandung, jangan sampai membuat orang itu jatuh, bahkan lebih-lebih jangan sampai kita membuat orang itu menjadi hilang, meninggalkan Tuhan karena kita, saudara sekalian. Tapi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar pembicaraan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, sekolah, keluarga, orang tua, hubungan kakak, adik, hubungan anak kepada orang tua. Setiap pembicaraan kita ini kita jagain, kita atur untuk bisa jadi berkat. Semoga itu juga saya lakukan dalam kehidupan saya. Kita berdoa bersama saudara sekalian ya. Ya. Menyampaikan firman Allah. Terus. Wah, waktunya jalan terus ya. Terus. Jika ada orang yang melayani, Ya. baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, Iya, terus. supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Supaya Allah bisa terrefleksi dalam kehidupan kita. Supaya pribadi kita bisa menampilkan sinar kemuliaan Allah menjadi berkat
buat saudara semua, buat siapa yang melihat kita, siapa yang kita ajak bicara, dimanapun kita berada, menjadi berkat buat mereka. Terus? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, 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 saudara sekalian. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara, dalam kehidupan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya. Ayat yang diberikan di dalam tema ini, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Ayat-ayat ini sangat kuat sekali, saudara sekalian. Sangat tepat sekali kalau kaum muda, tim kaum muda sudah mempersiapkan ini. Saya yakin ini adalah tuntunan pimpinan Tuhan dalam yang menggerakkan hati mereka. Ya, dasar ayat ini sangat luar biasa. Kita baca aja. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Saudara sekalian, perhatikan. Perintah Tuhan untuk saudara bisa merefleksikan, merepresentasikan pribadi Allah adalah siapkanlah akal budimu. Kita baca ayat itu kalau bisa betul-betul kita kita telaah. Jangan acal dibayang. Siapkanlah akal budimu ini. Wah, kayak kita dulu saya dulu kalau SD disetrap disuruh baca sampai 1000, 2000 kata gitu, baca gitu. Tidak ada masuk di otak. Tapi kalau sekarang baca Alkitab jangan begitu, saudara. Baca dengan teliti, telaah apa artinya Tuhan. Ya, di sini ada beberapa poin-poin yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang pertama, siapkanlah akal budimu, terus waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Yang ketiga, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Iya, terus pada waktu penyataan Yesus Kristus. Iya, terus hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Cukup. Jangan turuti pada waktu kebodohanmu. Ya, sekarang kita coba. Kita mau belajarin satu-satu ya. Siapkan akal budimu. Ini perintah Tuhan loh. Siapkanlah akal budimu. Wah, bukan Tuhan kata, ayo kita siapkan yuk akal budi kita. Bukan gitu kata-katanya. Ya. Alkitabnya enggak nulis gitu loh ya. Tulisannya apa? Siapkanlah akal budimu. Berarti ini suatu perintah Tuhan yang sangat jelas. Tuhan menghendaki kita menjadi manusia yang mempunyai akal budi, pengertian, pemikiran, cara pandang, daya pikir atau apapun. Bahkan naluri kita sesuai cara pandangnya Tuhan, nalurinya Tuhan. Dari semua ciptaan Tuhan yang mempunyai kuasa, mempunyai berkat, hanya manusia yang mempunyai akal budi. Tadi kita sudah baca di Kejadian. Ya. Kita manusia diberikan akal budi, saudara. Mempunyai otak yang bisa berpikir, yang punya naluri, yang punya perasaan, yang punya apapun. Binatang tidak punya, hewan tidak, tumbuh-tumbuhan tidak punya. Apapun ciptaan Tuhan yang lain tidak ada. Hanya manusia. Dan ini adalah kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan di Alkitab ini, siapkan akal budimu. Karena Tuhan tahu di akhir zaman ini menjelang kedatangannya Tuhan yang kedua kali, akal budi manusia akan dihancurkan oleh iblis. Akal budi manusia akan dirusak oleh iblis. Ya. Wah, aku begini. Aku terjepit kondisiku. Itu sebabnya aku tidak peduli temanku mati. Aku mau jalan seperti ini. Aku biarkan. Ya. Wah, aku sudah tidak punya uang. Aku gak peduli. Aku mau curi uang temanku.
kondisi dunia sudah semakin jahat. Tipu daya iblis, persaingan bisnis, persaingan dalam pergaulan, itu bisa merusak akal budi manusia. Ya, menjadikan akal kita ini menjadi akal bulus. Kalau di Wikipedia atau di kamus Indonesia itu ada urutannya akal budi lawannya akal bulus, akal buaya gitu ya. Kalau saudara mau lihat itu ya. Hati-hati saudara sekalian. Akal budi kita akan dirusak dengan himpitan-himpitan kondisi-kondisi dunia yang sudah semakin jahat. Segala cara akan dihalalkan ya, menurut pikiran manusia kita. Adam dan Hawa juga begitu saudara sekalian. Dirusak pikirannya oleh iblis. Kamu jangan makan buah ini ya, Tuhan sudah jelas-jelas katakan, tapi justru dimakan. Dirusak oleh iblis, kalau kamu makan itu kamu seperti Allah. Akhirnya dia menurut akal pikiran dia, menurut naluri dia, menurut akal budinya dia, benar kata-katanya iblis, akhirnya diikutin. Itu pun masih mau menyangkal Tuhan setelah Tuhan tegur, loh kenapa kamu makan? Iya, ini si itu, si itu. Ya, saudara tahu cerita itu. Ampuni, mari kita gunakan akal budi kita untuk kita mau jalan sesuai dengan firman Tuhan. Akal budi yang kita keluarkan, apa yang kita pikirkan, kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kebenaran firman yang selama ini kita dengar. Ayo saya percepat, di berikutnya. Yang kedua tadi apa? Waspadalah. Wah, kalau di siaran televisi ada waspada, waspada. Wah ya, seperti ini juga. Waspadalah. Ya. Kata waspada ini benar-benar harus kita cermati dan dalami dengan benar. Karena Tuhan berkata, ya, kita bisa jadi masuk di dalam perangkap iblis karena kita menganggap diri benar. Sekali lagi, Tuhan katakan waspada ini karena apa? Banyak anak Tuhan yang menganggap dirinya sebagai anak yang suci, anak yang soleh, anak yang rajin ke gereja, aku pelayanan, aku sudah melakukan semua pelayanan kegiatan pekerjaan Tuhan, sehingga lupa dirinya ternyata menyimpang dari firman Tuhan. Kita baca di Roma pasal 1 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Ayo Roma pasal 1 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, jelas-jelas ayat ini mengatakan, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ampuni Tuhan, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita kenal Allah, tapi akal kita, pikiran kita ini tidak sejalan dengan pribadi Allah. Tidak pernah memuliakan Allah dalam kehidupan kita, tapi kita malah melakukan hal-hal yang berbuat dosa. Akal kita menyimpang dari kemuliaan Allah. Terus? Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Iya, terus? Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Iya, terus? Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Waduh, gayanya. Wah, mungkin kemana-mana bawa Bible saudara sekalian. Wah, bertobatlah. Waduh. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Hai saudara-saudaraku. Waduh, mungkin begitu saudara ya. Tetapi ternyata akal pikirannya dia, akal budinya menyimpang dari kemuliaan Allah. Kehidupannya tidak menampilkan pribadi Tuhan. Terus. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, mereka menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Iya, menggantikan kemuliaan Allah. Jadi dia berpenampilan seperti anak Tuhan, berdasi, bawa Alkitab sebagai tameng.
tapi tidak menampilkan pribadi Allah. Terus, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. iya, terus itu hal yang fana saudara sekalian ya. Ya, terus. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, kalau kita terus-terusan, sekali lagi saya katakan saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan ini juga buat pribadi saya, buat kita semua, kita sudah dengar firman Tuhan, jangan terus-terusan kita menganggap diri yang paling benar. Ya, kita menyerahkan segala keinginan hati kita kepada kecemaran, di mana sebenarnya kita tidak tahu bahwa ternyata semua tindakan kita, pikiran kita, pembicaraan kita, kata-kata kita telah menyakitkan hatinya sesama kita, menyakitkan saudara kita, menyakitkan orang tua kita, menyakitkan siapapun. Oh, ampuni Tuhan, ampuni. Jangan terus kita berada di dalam zona yang semacam itu. Tapi mari ayo kembali kita lihat. Kita merefleksikan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan, benarkah aku lakukan ini? Tuhan, sudah benarkah kata-kataku? Tuhan, sudah benarkah sikapku? Tuhan, sudah benarkah akal pikiranku untuk lakukan ini? Tanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan jawab. Puji Tuhan. Ya, terus waktunya berjalan terus. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, ampuni ya. Mereka menggantikan kebenaran dengan dusta. Dan memuja, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Kita lupakan Tuhan justru. Karena kebodohan, kebenaran diri sendiri. Akal manusia yang kita gunakan. Bukan akalnya Tuhan. Bukan hikmat dari Tuhan. Lalu bagaimana Om? Saya bisa menggunakan akal pikiran kita yang dari Tuhan. Bagaimana saya bisa mengucapkan kata-kata yang dari Tuhan? Itu sebabnya tadi. Yang ketiga, siapkan akal budimu, waspadalah, dan sekarang apa? Letakkanlah pengharapanmu. PPT-nya boleh ditampilkan? Ya, letakkanlah pengharapanmu. Kita bisa akal budi kita sehat, kita bisa berwaspada, tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kalau kita bisa meletakkan pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan. Tidak boleh noleh sana sini. Dengar firman Tuhan, letakkanlah imanmu pada Tuhan. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kita baca Matius pasal yang ke-15. Haleluya. Matius pasal 15 ayat 18. Ayat yang umum ya. Ya. Lalu Petrus berkata kepadanya. Maafkan, Matius 15 ayat 18. Iya, Matius 15 ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari mulut, ini ayat yang sering kali kita baca, tetapi kalau di dalam disusun dengan firman Tuhan sore petang malam hari ini, sangat jelas sekali. Letakkanlah pengharapanmu di dalam Yesus, taruh firman Tuhan dalam hatimu, maka apa yang keluar dari mulutmu, berasal dari hati, terus? Dan itulah yang menajiskan orang. Ya, terus? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Kalau hati kita jahat,
hati kita tidak berharap kepada Tuhan, kalau iman kita bukan kepada Tuhan, kebenaran firman itu kita kesampingkan, maka yang keluar dari mulut kita itu selalu menajiskan orang. Ya, terus? Pembunuhan, Ya. perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Iya, sudah cukup sampai situ aja. Segala bentuk dosa itu akan keluar. Terima kasih Pak Margo. Segala bentuk dosa, kata-kata kotor, pandangan, pikiran, perbuatan, dan semuanya itu akan menjadi kotor dan najis. Karena yang kita taruh di dalam hati ini bukan kebenaran firman, bukan refleksi Allah, tapi justru refleksi iblis. Tanpa yang kita sadari. Semoga saudara bisa mengerti firman Tuhan ini ya. Ini kata-kata, hidupku bukannya aku lagi. Saudara, saya ingin menyanyi sedikit. Dulu saya waktu sekolah minggu ya, sering, ayo saya dulu dipanggil Wawang ya. Wang, ayo saksi. Wah, kalau sekolah minggu anak-anak itu kan gitu kan. Masih zamannya Tante Hermin almarhum ya, zaman dulu. Ayo saksi ke depan. Wah, nyanyi. Nyanyi apa? Salah satunya lagu ini, hidupku bukannya aku lagi gitu ya. Tapi waktu nyanyi kita nggak ngerti artinya. Nggak tahu maksudnya. Ayo kita nyanyikan coba ya, kita nyanyikan lagu itu. Boleh ya? Kita dibantu sama kaum muda. Ya, lagu ini gampang. Ya, kata-katanya juga jelas. Tapi saya buat pribadi saya baru sadar sekarang ini. Ya, ayo. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi ya, sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Puji Tuhan. Jelas loh kata-katanya, enak sekali lagu ini ya, enak. Tapi kalau dipraktekkan, bikin hati gemeter, bikin keringetan. Saya sekarang kemeringet ya. Karena apa? Saya sendiri tegang. Saya juga harus lakukan ini semua. Untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, untuk perusahaan saya, untuk saudara-saudara semua juga. Ayo kita menjadi refleksi Allah. Ya. Kalau kita sudah bisa menjadikan Yesus di dalam kita, berarti kita harus menjadi anak-anak yang taat. Nah, ayat selanjutnya dari 1 Petrus yang keempat sekarang. Coba bisa dibantu baca. Ya. 1 Petrus tadi lanjutannya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 sekarang. Poin yang keempat. Ayo. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, ini sekarang saudara. Kalau Yesus sudah hidup dalamku, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terus? Dan jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti hawa nafsu, jangan mudah emosi, jangan mudah ngamuk, jangan mudah dendam. Ya. Terus? Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohan kita. Ya. Kalau kita sudah bisa lakukan ayat ini, kalau kita sudah bisa mengerti ayat ini, saya mau tambahkan satu ayat sebagai ayat yang terakhir. Ayo kita baca di Galatia pasal 2 ayat yang ke-20.
Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Ya, di PPT berikutnya ada itu. Ya. Namun aku hidup, Namun, nah ini sekarang sudah tingkat levelnya udah tingkat level yang tinggi nih. Ya, kalau kita sudah menjadi anak yang taat, anak yang kudus, mau merefleksikan pribadi Allah. Sekarang Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada suatu penyerahan diri, ada suatu penyerahan kehidupan total kepada Tuhan. Tuhan, hiduplah di dalam kehidupanku. Terus? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang Iya. di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Ya. Dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Dan dia mau memakai kita untuk menjadi refleksi Allah. Jelas sekali, saya tidak usah utarakan lagi nih ayat ya. Sangat jelas sekali, saudara bisa baca berulang-ulang dan pahami ayat ini. Ya. Sekarang kita jangan menjadi kehidupan yang seenak kita. Tapi kita bisa menjadikan refleksi Allah dalam kehidupan kita. Ya. Kita lompat langsung di Kolose pasal 3 ya, karena waktunya. Kolose pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Pikirkanlah perkara yang di atas. Nah ini saudara sekalian, kalau kita tadi dikatakan ya bahwa hidup kita ini bukannya aku lagi, sekarang waktunya kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia, tetapi senantiasa memikirkan perkara yang di atas, terus? Bukan yang di bumi. Iya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau hidup kita tersembunyi itu berarti kita ini dikuasai, kita ditutup, ya kita dilindungi sehingga tidak ada pribadi manusia kita ini yang keluar. Kalau kita tersembunyi, disembunyikan, ditutup oleh Allah, oleh kasih Tuhan, tidak boleh ada sesuatu yang nongol secara manusia kita. Ya. Sebab kita sudah tersembunyi bersama dengan Kristus. Yang tampil dalam kehidupan kita ini adalah pribadi Kristus. Pribadi dan manusia kita ini harus dihilangkan. Ditutup. Ya. Sebagai ayat yang terakhir, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Satu tujuan Allah, cuman itu. Kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi tadi sudah menjadi tersembunyi dosa-dosa kita, pekerjaan-pekerjaan yang jahat, pikiran manusia, akal bulus, penipu, dendam, kesombongan, semua dosa pada saat kita bodoh itu harus disembunyikan dan menampilkan setiap saat pekerjaan yang baik. Terus? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Iya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Pekerjaan baik. Setiap hari pekerjaan baik. Yang harus kita lakukan. Ya. Pekerjaan apa? Di Roma pasal 14, nanti saudara baca di rumah. Ya, dikatakan pekerjaan yang mendatangkan damai sejahtera. Pekerjaan yang mendatangkan sukacita. Sebab itu adalah pribadi Allah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hidupku bukannya aku lagi.
Amin, saudara sekalian. Saya rasa firman Tuhan sampai di sini dulu. Hati saya sudah gemetar. Tuhan juga memukul kehidupan saya. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang jahat yang saya lakukan di dalam kehidupan saya. Saat ini Tuhan ingin menjamah kita semua. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang mendatangkan damai sukacita. Damai sejahtera, mendatangkan berkat. Supaya refleksi Allah, sinar kemuliaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian, di rumah saudara masing-masing, kita mau introspeksi diri kita. Apakah saudara-saudara sudah bisa merefleksikan pribadi Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada? Di rumah, hubunganmu dengan orang tua, hubunganmu dengan saudara, hubunganmu dengan teman, hubunganmu dengan siapapun. Apakah kita sudah menjadi berkat? Atau pernahkah kita menjadi sandungan, bahkan sakit hatinya orang? Minta ampun kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu, satu pujian yang juga sangat indah, yang tepat sekali dengan firman Tuhan ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Oh, puji Tuhan. Mari saudara sekalian kita nyanyikan dengan penuh hikmat. Jangan hanya kata-kata, tapi coba cermati. Dan kemudian kita hayati kata-kata lagu ini. Oh, haleluya. Ampun itu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Sekali lagi saudara sekalian, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Oh, amin, amin Tuhan. Tetapi hidup yang sekarang Hidup dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi hanya backing vokal dan singer yang nyanyi lagu ini. Sementara kita semua mau mencoba mentelaah hidup kita. Perjalanan hidup kita selama ini apakah sudah benar di hadapan Allah? Apakah kita sudah bisa menyajikan, menampilkan pribadi Allah dalam hidup kita? Oh, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni kami, Tuhan. Jangan kau tinggalkan kami, Tuhan. Karena kami merasa diri benar. Karena kami merasa diri kami paling suci. Ampuni, ampuni Tuhan, ampuni. tetapi hidup yang sekarang
tolong Saudara Marco untuk pimpin doa kita menyembah kepada Tuhan. Doa pengampunan kepada Tuhan dan doa ucapan syukur kepada Dia. Yang masih mau mengampuni kita. yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang hidup dalam tubuh ini. Aku serahkan hidup kami Tuhan. Dan kamu mau tanggalkan semua hidup lama kami yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kami kaum mudamu bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Ketika kami mungkin sebelumnya berpikir bahwa hidup kami milik kami sendiri. Hidup kami hanya untuk menyenangkan hati kami, keinginan kami, hawa nafsu kami. Tetapi Tuhan kami bersyukur sore hari ini firman-Mu datang kepada kami dan mengoreksi setiap kami. Karena tubuh dan hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, buat apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu, Pemawang. Tuhan, Kau pakai hidup kami lebih lagi, terutama untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga kami boleh nyatakan di mana kami adalah gambar dan rupa Tuhan. Kami boleh merefleksikan gambar Allah di dalam kehidupan kami untuk orang-orang di luar sana, khususnya yang belum mengenal Tuhan. Bapa, perlengkapi hati dan pikiran kami dengan segala kewaspadaan, dengan segala akal budi, dan biarlah kami selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadikan kami untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan perlengkapi kami sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Ampuni diri kami Tuhan, jika pada sebelum-sebelumnya kami melakukan banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran yang mungkin kami tidak sadari. Tuhan, Kau koreksi pada malam sore hari ini untuk kami boleh dipersiapkan lagi untuk menjadi anak-anak-Mu di luar sana dan menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Mawang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati dalam segala aspek kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, anak, semuanya Tuhan. Tuhan, Engkau yang limpahkan juga dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tuhan pakai lebih lagi dan Tuhan memberkati juga dalam kesehatan dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat firman-firman Tuhan, buat pembicara dan bahkan ibadah-ibadah selanjutnya yang akan berjalan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai dan memimpin untuk kami boleh senantiasa Engkau pakai untuk menjadi berkat buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami perlaskan di dalam satu nama yang besar, kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Puji Tuhan, mari sebagai akhir dari ibadah kita pada saat sore petang malam hari ini, ya, semoga firman Tuhan yang sudah ditaburkan bisa menjadikan suatu berkat buat kita semua. Dan di sini saya mendapatkan satu permohonan doa, ya, buat perpanjangan umur, ucapan syukur perpanjangan umur buat saudara kita Servin Laya di STTIA 4 Oktober, kemudian Judith Kendra Laksono 6 Oktober, dan Kevin Renhat 9 Oktober. Iya, puji Tuhan, biarlah setiap perpanjangan umur yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua, baik buat saudara-saudara kita ini ataupun siapapun yang ada dimanapun kita berada, mari kita gunakan kembali sesuai firman Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami pada hajatkan kepada Engkau Tuhan akan kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan buat kami. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menilik kami, Engkau begitu memperhatikan kami dalam setiap jengkal kehidupan kami. Setiap aspek kehidupan kami, setiap nafas kami, Engkau mau perhatikan dan Engkau mau sucikan. Karena Engkau ingin kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mewarisi kerajaan sorga. Ya, anak-anak Tuhan yang bisa hidup di dalam kerajaan sorga. Karena di dalam kerajaan sorga tidak ada cacat dan celah. Karena di dalam kerajaan sorga tidak ada hal-hal yang jahat. Semua sesuai dengan pribadi Allah. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam sore petang malam hari ini kepada kami. Agar kami bisa menampilkan pribadi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tolonglah kami Tuhan. Untuk bisa melakukan semua ya firman-Mu pada saat sore petang malam hari ini. Berat buat kami sebagai manusia, tapi kami percaya jikalau Tuhan sudah berbicara, maka Tuhan juga akan memberikan jalan, memberikan kekuatan buat kami untuk kami bisa lakukan semuanya. Sehingga kami semua layak disebut sebagai anak-anak Allah yang bisa mempresentasikan, yang bisa merefleksikan pribadi Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada saat sore petang malam hari ini. Selanjutnya saat malam hari ini kami akan menutup ibadah kaum muda pada saat hari ini, yaitu biarlah Tuhan berkat, cinta kasih, damai sejahtera, hikmat, akal budi yang diberikan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua, seluruh kaum muda yang mendengarkan firman-Mu, maupun siapapun Tuhan, para orang tua yang juga mendengarkan firman-Mu, dan dimanapun mereka berada, senantiasa mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah cinta kasih berkat damai sejahtera dari Allah Anak dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datangi kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.